Selamat sore nih Bu Yuli. Sore Bu Ningsih. Wah, alhamdulillah nih ketemu lagi kita ya Bu. Nggih. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Nah, pas Walaupun apa ini ya, tetap masih ada beberapa yang dipikirkan, terutama kan di kelas gitu ya, Bu ya. Karena sebagai oh wali kelas. iya iya iya. Oke oke. Mungkin Bu Yuli bisa cerita nih pada saya nih untuk hari ini kita bertemu nih Bu. Saya pingin Yang ini, Bu, pingin apa itu? curhat sebenarnya sama Oh Bu Ningsih. Apalagi ya. Bu Ningsih kan guru yang senior gitu Nah, kan, pasti banyak solusi-solusi. Gini, Bu, apa oke. ya? Saya kan ngajar di kelas 5. Ya. Nah, ada beberapa anak itu masih itu, Bu. Kelas saya itu ada yang belum bisa apa ya? Perkaliannya itu masih masih belum hafal perkalian dasar matematikanya. Hmm, hmm, hmm. Padahal kan di kelas 5 itu nanti ada ANBK. Selain perkalian juga ada tiga siswa yang membacanya itu masih benar-benar dieja, Bu. Jadi saya sebagai guru kelas 5 Hmm. itu sudah banyak apa ya, berpikir keras bagaimana caranya padahal dia nanti akan ikut ANBK gitu, Bu. Oh, oke oke. Berarti untuk permasalahan hari ini adalah ini intinya Bu Yuli nih ya. Berarti untuk masalah anak ya Bu, masalah anak tentang perkalian yang belum hafal dan tadi yang belum bisa membaca. Terus karena apalagi nanti untuk menghadapi NBK ya Bu Yuli ya. Iya, Oke Bu, Bu lah. betul. Oke Bu, baiklah. Coba mari kita mencari solusinya ya Bu Yuli ya. Siapa tahu nanti kita menemukan Iya. solusi yang terbaik ya Bu. Oke, kira-kira dari ini Bu untuk mencari solusi ini kira-kira dari skala 1 sampai 10 seberapa besar Ibu Yuli ini merasa dalam mencapai tujuan ini Bu Yuli? Mungkin sekitar 6, Bu. Karena 6 ya masih Bu? ada beberapa iya, masih ada beberapa siswa saya yang masih belum hafal perkalian dasar. Itu sebagai apa ya, modal utama kan perkalian dasar dan Ya, belum bisa teknik perkalian bersusun sehingga mempengaruhi proses belajar mereka terutama di matematika. ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Iya ya Bu. Memang ya anak-anak itu untuk perkalian bersusun itu agak ini ya Bu. Enggak di kelas Bu Yuli saja sih sebenarnya hampir semua itu seperti itu anak-anak. Tapi gini seperti ini Bu Yuli kira-kira kalau menurut Bu Yuli kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini Bu Yuli? Kekuatannya saya telah mencoba memberikan pemahaman dulu kepada anak-anak dan tentang cara-cara praktis dalam perkalian seperti jari mati galil untuk menghafal perkalian dasar. Kemudian dari itu beberapa siswa sudah mulai memahami tentang perkalian dasar tadi dan teknik perkalian bersusun. Oke oke. Baik Ibu. Nah, kira-kira adakah peluang atau kemungkinan yang sudah Ibu lihat, Bu Yuli lihat dari tadi pemahaman tadi Bu? Mungkin peluangnya bisa melibatkan orang tua kali ya, Bu. Melibatkan orang tua untuk memantau anaknya ketika belajar di rumah. Jadi biar anak itu tidak apa ya, tidak kadang sekarang tuh banyak main gamenya saja, main HP terus, jadi meminta bantuan orang tua untuk bisa memantau anaknya untuk belajar di rumah dan mungkin dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan. Ya rencana yang bagus itu Bu, memang butuhkan itu memang orang tua ya Bu, karena kita kan kalau di sekolah kan hanya paling kan waktunya tadi lah kita hanya gampangnya 6 jam, sedangkan waktu sebelumnya di rumah ya Bu. Kira-kira untuk itu Bu Yuli ada hambatan atau kendala ini Bu Yuli? Untuk hambatannya mungkin kemampuan anak yang berbeda-beda, Bu. Karena kemampuan ada yang cepet banget nangkepnya, ada yang kurang gitu. Jadi ada itu kemampuan anak yang berbeda-beda, kemudian motivasi anak yang berbeda juga, ada yang apa ya, ketika dia datang hanya belajar aja gitu. Oke, kira-kira bagaimana ya yang solusi dilibatkan itu? Solusinya Solusinya iya. mungkin saya pikir dengan melibatkan orang tua untuk lebih aktif memantau anak
ada di rumah. Kemudian mungkin dari sayanya mengadakan kegiatan pembiasaan mungkin Bu. Selain kalau setiap pagi tidak hanya literasi saja, mungkin harus dengan numerasi ya Bu. Jadi numerasinya mungkin yang sederhana sajalah tadi perkalian-perkalian pakai menu sarapan pagi. Nanti pas pulang dengan cara permainan atau game yang khususnya tentang perkalian. Jadi biar anak itu hafal gitulah perkalian. Oke, itu langkah yang bagus loh Bu Yuli, yang positif sekali ya. Tapi kira-kira bagaimana Bu Yuli untuk merencanakan untuk mencapai tujuan ini Bu Yuli? Untuk merencanakannya? Saya berencananya dengan ya terutama bekerja sama dengan guru di sekolah saya Bu, dengarkan sejawatlah dengan guru dan dengan siswa dalam pelaksanaan kegiatan. Berarti di sini melibatkan aktif siswa itu biar ikut aktif dalam kegiatan pembiasaan yang saya lakukan. Kemudian kalau nanti bisa dilihat progresnya tidak hanya di kelas saya saja, mungkin nanti bisa diikuti sama kelas-kelas lain sehingga nanti ketika dia naik level ke kelas berikutnya juga anak itu sudah hafal perkalian dasar mungkin Bu. Oke, baguslah itu Bu Yuli sudah sini ya. Nah, Bu Yuli, apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini? Prioritas utamanya mungkin itu Bu. Tadi kegiatan pembiasaan yang tadinya hanya literasi diselingi dengan numerasi. Jadi tidak hanya membaca terus, tapi dengan numerasi. Tadi dengan membuat menu-menu sarapan pagi, anak bisa mengambil soal, kemudian mengerjakan soal dalam bentuk perkalian. Oke, langkah yang bagus itu Bu Yuli ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Bu Yuli jangka waktunya? Mungkin kalau langkah jangka waktunya 1 bulan ke depan mungkin Bu. 1 bulan ke depan dilihat progresnya dulu, apakah ada peningkatan atau tidak. Kalau misalkan 1 bulan ini ada peningkatan, mungkin akan rencana saya tadi itu akan berlangsung terus dilakukan sampai anak itu memang benar-benar mahir dalam perkalian. Tapi kalau dalam 1 bulan kayaknya progresnya kurang begitu bagus, mungkin akan mencari rencana-rencana aksi yang lain. Ya. Bagus Bu Yuli ya. Nah, sekarang gimana ya Bu Yuli rencana ini Bu Yuli untuk mengukur keberhasilan anak itu? Mengukur keberhasilan anak ini dengan cara tadi Bu, berarti kan setiap hari kan anak mengikuti kegiatan pembiasaan tadi. Tadi kita bisa lihat progresnya setiap hari. Anak ini dari yang mungkin sering salah, apakah masih salah terus setiap hari atau tidak. Kemudian berarti dilihat dari hasil itunya. Karena kan tadi kan kita kegiatan numerasi. Jadi kita bisa memantau anak apakah setiap hari itu dia mengikuti kegiatan itu dengan baik atau tidak. Kemudian mungkin bisa pakai tes itu ya Bu ya. Coba perkaliannya udah bisa belum? Oh, hebat itu Bu Yuli ya. Oh ya Bu Yuli. Tapi untuk setiap rencana pasti biasanya ada tantangan ya Bu Yuli ya. Iya. Nah, ini bagaimana nih Bu Yuli berencana menghadapinya Bu Yuli? Kalau pastilah itu Bu, saya lagi ingin curhatnya kira-kira nanti ketika ada rencana pasti ya ada tantangan di tengah jalan gitu ya Bu. Iya. Mungkin kadang apalagi di awal itu belum tentu pasti rencana saya itu berjalan dengan lancar. Mungkin bisa dengan ketika untuk menghadapi tantangan itu tadi karena saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian nanti bisa meminta masukan-masukan dari rekan sejawat saya tentang rencana saya yang tadi itu bagaimana ketika mungkin ada masukan yang baik, yang positif lagi dari teman saya, ya akan saya perbaiki. Oke, ya. Terdengar bagus Bu Yuli, sudah oke nih. Nah, kira-kira komitmen Bu Yuli apa ya ini untuk rencana aksi ini ya, komitmennya? Komitmen saya di sini benar-benar menjalankan rencana ini, jangan hanya di depan nanti di tengah-tengah tidak dijalankan gitu ya Bu. Kadang kan juga
sebuah kegiatan itu tergantung dari apa ya, kita itu konsistennya itu loh Bu, yang sulit kadang ya. Iya. Sudah merencanakan ini nanti di awal itu semangat sekali, tapi nek di tengah-tengah itu pasti kadang males kayak gitu kan. Komitmen saya di sini ingin benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar anak itu memang benar-benar menguasai perkalian karena bagaimanapun perkalian itu menjadi dasar dia untuk mengikuti pembelajaran matematika. Oke, oke. Memang ya Bu Yuli ya, pastilah itu konsisten yang paling dibutuhkan ya. Mhm. Karena saya sendiri saja benar Bu Yuli itu mengalami ya, kadang kita sudah semangat, tahu-tahu tiba-tiba down, itu memang sudah biasa. Nah, kira-kira untuk rencana ini Bu Yuli tadi ya, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Yuli menjaga komitmen ini Bu Yuli? Biar Yang tetap bisa jalan terus. membantu yang pertama pasti adalah rekan sejawat, Bu. Oke. Teman-teman dalam satu instansi kerja saya ya, Bu. Ya, ya, ya. Baik kepala sekolah ataupun dengan teman-teman atau rekan guru yang lainnya. Kemudian dengan tadi orang tua juga, karena orang tua juga yang berperan untuk memantau anak ketika belajar di rumah, dan yang utama adalah siswanya, karena dia adalah objeknya yang utama ya Bu ya. Jadi di sini yang itu ya tadi Pak, semua warga yang ada di sekolah. Oke. Oh, nggak terasa sudah mau selesai ya Bu ya. Kira-kira dari pembicaraan ini tindak lanjutnya apa nih Bu Yuli ini? Tindak lanjut dari Bu Yuli yang ingin dilakukan apa nih? Tindak lanjutnya mungkin langsung dari rencana aksi yang tadi apa ya, saya ingin kerjakan seperti itu, mungkin nanti tindak lanjutnya langsung saya apa ya, langsung saya berikan kepada siswa, kemudian memantau perkembangan siswa secara berkala ya Bu. Berarti setiap hari, kemudian kita lihat progresnya lah tindak lanjut itu, kemudian evaluasi dan merefleksikan kira-kira dari program yang tadi sudah saya berikan itu kira-kira punya itu apa ya, berdampak positif atau tidak ya, atau punya efektivitas yang bagus atau tidak gitu mungkin Bu. Mungkin perlunya tadi ya evaluasi yang berkelanjutan. Oke, saya percayalah Bu Yuli pasti bisa melakukannya Bu. Bu Yuli luar Ya, biasa. Nah. semoga Bu. Iya, iya. Oke Bu, saya tunggu ya Bu perkembangannya ya. Semoga Bu Yuli pokoknya berhasil lah untuk biar anak-anak itu lebih paham dalam perkalian dan membaca tadi ya Bu Yuli ya. Iya Bu Ningsih, semoga kita yang menjadi pendidik itu bisa bisa apa ya menuntun anak biar bisa sukses lah ya Bu ya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Oke Bu Yuli, tetap semangat ya. Semangat. Iya, semangat pokoknya tadi harus konsisten, jangan kendor. Iya. Oke, semoga rencana ini pokoknya buat Bu Yuli membawa perubahan yang positif lah ya Bu Yuli ya, sesuai yang kita impikan lah ya Bu Yuli ya. Oke Bu. Terima kasih Oke, ya Bu sudah mau oke. ajak sharing dan dan berbagi apa Iya. ya, berbagi solusi dengan saya. Oke, oke. Semoga bermanfaat ya Bu Yuli ya. Oke, terima kasih Bu Oke. Ningsih. Dulu ya Bu Yuli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.